الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبفضله تتنزل الرحمات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur mari senantiasa kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kita untuk berjumpa di bulan Rajab. Semoga Allah menyampaikan umur kita sampai bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan berkecukupan lahir dan batin. Amin rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang berkata, al-bakhil man idza dzukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya. Orang yang pelit di antara kalian adalah orang yang disebutkan namaku namun tak tergerak lisannya untuk bersolawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat terkait kemunculan uban di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui jumlah uban Nabi Muhammad sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, kisaran 17 sampai 20 helai, dan itu berada di rambut yang berada di bawah bibir Rasulullah dan rambut yang ada di dekat telinga yang disebut dengan anfaqah atau sudghai. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, engkau sudah mulai tumbuh uban, apa yang menyebabkan tumbuhnya uban di kepalamu ya Rasulullah? Beliau kemudian menjawab, syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaaluna wa idza syamsu kuwirat. Sungguh telah membuatku beruban 5 surat di dalam Al-Quran. Yang pertama surat Hud, yang kedua surat Al-Waqi'ah, yang ketiga surat Al-Mursalat, yang keempat surat Amma Yatasaaluna atau An-Naba, dan yang kelima aku dibuat beruban karena surat Idza Syamsu Kuwirat atau yang disebut dengan surat At-Takwir. Jika kita perhatikan mengapa surat-surat itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beruban, didapati 4 surat yang terakhir memiliki alasan yang sama, yaitu 4 surat tersebut selain daripada surat Hud menjelaskan tentang kejadian yang akan terjadi kelak di hari kiamat, sangat-sangat mengerikan, sehingga wajar
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian khawatir terkait nasib umatnya, khawatir apa yang akan terjadi nanti terhadap umatnya. Kita ambil contoh dalam surat At-Takwir, Allah berkata, "Idza syamsu kuwirat," jika bumi atau jika matahari nanti dilipat-lipat oleh Allah. "Wa idzan nujumu kadarat," dan bintang-bintang berjatuhan. "Wa idzal jibalu suyirat," dan gunung-gunung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih ngeri daripada itu disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat pertama dan kedua. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana mengerinya hari kiamat itu. Beliau berkata, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at." Duhai manusia, takutlah tentang hari kiamat. Hari itu goncangannya sangat mengerikan. Setiap ibu yang menyusui akan melupakan bayinya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan di hari itu ibu-ibu yang sedang hamil seketika melahirkan. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, dan di hari itu kalian akan melihat orang sempoyongan bagaikan orang mabuk, padahal mereka tidak sedang mabuk. Hari itu sangat mengerikan sekali. Jangankan yang tua, yang anak kecil kata Allah akan dibuat beruban. Disebutkan dalam surat Al-Muzammil, "Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba." Bagaimana kalian tidak takut jika kalian masih kufur kepada Allah tentang suatu hari yaj'alul wildana shiba, di mana hari itu Allah jadikan anak-anak kecil beruban, saking takutnya dengan hari kiamat. Itu alasan yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tumbuh uban. Yang menarik adalah pada surat Hud. Surat ini tidak berbicara tentang hari kiamat. Surat ini hanya berbicara tentang kisah-kisah para nabi, berbicara tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama merasa terdorong untuk mencari di ayat keberapa dari surat Hud ini yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beruban. Setelah diteliti, didapatkan riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau katakan surat Hud atau ayat yang terberat yang ada pada surat Hud adalah ayat ke-112. Apa bunyinya? Apa kandungannya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Ya Muhammad, istiqamahlah kamu berpegang dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat Rasulullah beruban? Salah satunya adalah perintah untuk istiqamah, continue dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan itu memang sangat berat sekali. Berapa banyak di antara kita ini yang datang semangat, Masya Allah, sehari mungkin bisa membaca Al-Quran setengah juz, bahkan sebagian bisa lebih daripada itu. Kemudian datang ke masjid 5 waktu, tak terbendung rasa semangatnya untuk ke masjid. Tapi seketika semangat itu hilang, redup, tak tahu mengapa. Quran tak lagi disentuh, masjid tak lagi bisa didatangi, berat rasanya. Dan itu fenomena akan terlihat nanti di awal bulan Ramadan. Kita akan lihat semua orang berbondong-bondong seakan menunjukkan rindunya kepada bulan Ramadan. Tapi di minggu kedua kita akan lihat jamaah tetaplah yang akan tetap datang ke masjid, yang lain akan kembali beraktivitas seperti biasa. Berat istiqomah itu, berat sekali. Wajar sampai membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beruban. Apalagi di akhir zaman ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sayati 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabidhi 'ala al-jamr." Akan datang suatu zaman pada manusia, orang yang menjalankan agama Allah itu bagaikan orang yang memegang arang yang begitu panas. Kita akan terlihat asing di tengah masyarakat muslim. Siapa yang tidak dianggap asing jika memiliki acara resepsi pernikahan lalu tidak mengadakan acara hiburan dangdut? Akan dianggap asing, aneh, fundamentalis, radikal dan sebagainya.
Siapa yang hari ini berani menutup rukonya, tokonya di saat dikumandangkan azan akan dianggap aneh. Begitulah kata Rasulullah, akan datang suatu zaman orang yang istiqamah memegang agama Allah ini akan seperti memegang arang, begitu panas luar biasa. Hanya orang-orang yang sabar saja yang mampu melewati itu semua untuk kemudian istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang akan kami dapat atau kita dapat bersama jika kita sudah istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, orang yang istiqamah melaksanakan salat 5 waktu, istiqamah untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan husnul khatimah. Dan itu harapan kita semua. Selalu kita berdoa, ya Allah anugerahkan kami husnul khatimah. Dan kuncinya, setiap kali seorang ustaz atau guru kita ditanya, bagaimana cara agar kami mendapatkan husnul khatimah? Sesungguhnya jawabannya hanya satu. Istiqamahlah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah hidup ini akan ditutup dengan kebaikan. Disebutkan di dalam surat Fussilat ayat ke-30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengikrarkan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah berpegang dengan agama ini. Apa yang akan didapatkan ketika dia sakaratul maut? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada orang yang sedang menghadapi kematian itu malaikat-malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan 3 kabar yang menenangkan jiwa. Apa yang dikatakan malaikat? Alla takhafu, wahai Bani Adam yang akan meninggal, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira untukmu, surga yang dijanjikan Allah sedang menanti kedatanganmu. Itulah orang-orang yang sudah istiqamah di jalan Allah, insya Allah akan ditutup hidupnya dengan husnul khatimah. Yang kedua, merupakan anugerah Allah bagi orang yang sudah istiqamah di jalan Allah. Dia akan diberikan pahala amalan-amalan yang biasa dia lakukan di saat dia tak mampu melakukannya. Kami ulangi, orang yang sudah istiqamah sholat 5 waktu misalnya, atau ikut pengajian, kemudian terhalangi karena sakit atau karena safar, sehingga dia tak mampu lagi sholat berjamaah, atau dia tak bisa lagi menghadiri pengajian, maka Allah perintahkan kepada malaikat, catat untuk hamba itu seakan dia sholat berjamaah meski tidak sholat berjamaah. Catat dia seakan hadir pengajian meski dia tidak hadir pengajian, karena dia selama ini sudah senantiasa menghadiri pengajian tersebut. Hal ini didasari oleh baginda Muhammad, hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Orang yang sakit atau sedang safar, kemudian tidak bisa mengamalkan amalan yang biasa dia lakukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak safar, maka Allah perintahkan kepada malaikat, catat seakan dia mengamalkan amalan tersebut. Merupakan kabar gembira bagi kita semua yang sempat terhalangi oleh corona. Mungkin sebagian masjid tertutup, sedih rasanya tak melangkahkan kaki ke masjid. Tetapi yakinlah, saat itu kita dicatat oleh Allah telah meramaikan, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup khutbah Jumat pada siang hari ini, lalu bagaimana agar kami bisa istiqamah? Ada beberapa cara. Kami sebutkan 3 dengan cara singkat saja. Yang pertama, segera cari guru. Cari guru yang membimbing kita untuk bagaimana beribadah kepada Allah, agar jangan sampai yang membimbing kita adalah nafsu atau setan. Cari di tempat rumah tinggal kita atau di sekeliling rumah kita, datangi, minta diarahkan. Maka insya Allah para ulama tersebut yang merupakan warathatul anbiya, pewarisnya para nabi, bisa mengarahkan kita bagaimana bisa menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir zaman ini. Yang kedua, segera mencari komunitas, perkumpulan yang sehat, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang menyibukkan dirinya untuk mempersiapkan akhirat. Karena bila tidak,
kita akan terpengaruhi dengan siapa yang ada di sekeliling kita. Al-mar'u ala dini khalilih fanzur amman yukhaliluh. Kualitas agama kita bergantung dengan siapa yang ada di sekeliling kita. Maka hati-hati, pilihlah siapa yang akan dijadikan sahabat dalam hidupnya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, duhai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini ya Allah untuk selalu taat dan beribadah kepadamu. Dan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Tuhan kami, jangan goyangkan lagi hati yang telah Kau berikan hidayah ini, dan anugerahkan kami rahmat ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi anugerah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.